Apa kabar para pemirsa? Saya Nur Tamsir. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Pesta perayaan Tahun Baru yang awalnya telah dipersiapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, tanggal 30 Desember malam diumumkan diganti menjadi sistem online. Kegiatan Christmas Land di kota New Taipei juga dihentikan lebih awal dan kini hanya tersisa kota Taipei yang akan tetap menggelar pesta malam Tahun Baru. Awalnya berjanji akan tetap bertemu, namun Wali Kota Taichung, Lu Xiuyan mengimbau warga untuk tetap berada di rumah saat malam pergantian Tahun Baru. 30 Desember diumumkan jika pesta malam Tahun Baru dan upacara kenaikan bendera digantikan dengan sistem online. Selain Taichung, Pemkot Kaohsiung pukul 10 malam kemarin juga mengumumkan pesta malam Tahun Baru dan pelepasan kembang api akan dilakukan dengan sistem online. Banyak pemerintah kabupaten dan kota menerapkan sistem online karena munculnya kasus dalam negeri setelah selang 253 hari sejak pandemi menyerang Taiwan. Tanggal 30 Desember juga ditemukan adanya kasus virus bermutasi asal Inggris. Oleh sebab itu dari utara hingga selatan, meliputi Keelung, Taoyuan, Taichung, Chiayi, Tainan, dan Kaohsiung, semuanya membatalkan pesta perayaan dan diubah menjadi sistem online. Kegiatan Christmas Land di New Taipei yang awalnya akan digelar hingga 3 Januari juga memajukan penutupan menjadi 30 Desember kemarin. 31 Desember, Wali Kota Taipei, Ke Wen-je mengumumkan pesta malam Tahun Baru tetap akan dilaksanakan. Hanya jumlah peserta yang sebelumnya 80.000 orang dipangkas tinggal 40.000 orang. Selain itu, wajib pakai masker dan dilarang makan. Selain itu, Hualien dan Taitung akan tetap melangsungkan kegiatan yang dijadwalkan, yakni konser Ame di Taitung dan Richie-ren di Hualien. Suhu dingin menyelimuti Taiwan, pihak CWB terus mengeluarkan peringatan suhu rendah. Arus gelombang dingin kali ini akan terus berlanjut hingga subuh awal Tahun Baru. Warga mengikuti pesta malam Tahun Baru diimbau untuk selalu menjaga kehangatan tubuh. Taman Nasional Taiping San setelah melewati malam bersuhu di bawah 0 derajat, pagi harinya terlihat ada serpihan es pada dahan pohon. Meskipun kandungan air dalam udara tidak cukup sehingga tidak turun salju, namun banyak mobil dan jalanan yang berembun beku. Xiangyang Forest dengan ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut di Taitung, sejak subuh dini hari terus hujan es. Gelombang dingin menyelimuti Taitung. Pihak CWB juga mengeluarkan peringatan suhu rendah seluruh Taiwan pada tanggal 31 Desember, pagi hari berada di bawah 10 derajat Celcius. Mendekati malam hingga dini hari awal tahun, berkemungkinan suhu berada di bawah 6 derajat Celcius. 尤其在周四的白天到周五清晨这一段时间，仍然还是属于 寒流最冷的空气影响的一段时间。 31 Desember pagi, suhu di luar pulau mencapai yang terdingin diantaranya Tongyin Lianjiang 2,7 derajat Celcius, sementara untuk Pulau Taiwan sendiri, suhu terdingin tercatat di Ke Fukui New Taipei yakni 4,3 derajat Celcius pukul 5:40 dini hari. Uku di New Taipei pukul 6:50 bersuhu 4,8 derajat Celcius, sementara kota Taoyuan berada di sekitar 5 derajat Celcius. CWB menganalisis bagian utara Taiwan, tanggal 31 Desember dini hari berada pada situasi yang terdingin hingga malam Tahun Baru. Namun untuk wilayah sentral dan selatan Taiwan harus memperhatikan pendinginan radiasi, sehingga pada hari pertama Tahun Baru berkemungkinan akan lebih dingin. Pusat Komando Epidemi Sentral membenarkan adanya seorang anak laki-laki berusia 10 tahunan yang kembali dari Inggris dan didapati positif terinfeksi COVID-19 bermutasi di Inggris. Untuk itu, pada awal Tahun Baru seluruh pengendalian kawasan perbatasan akan diperketat. Melarang WNA masuk ke Taiwan, menghentikan transfer pesawat di bandara, dan kondisi ini akan diberlakukan selama 1 bulan ke depan. Pesawat yang terbang dari Inggris ke Taiwan hari Minggu turut membawa penumpang seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Selesai tiba di bandara didapati memiliki gejala panas 39 derajat Celcius dan diketahui positif terinfeksi setelah dilakukan uji tes. Pihak CCC memastikan jika anak laki-laki tersebut diserang oleh virus yang bermutasi. Per Januari 2021, WNA dilarang masuk ke Taiwan, kecuali bagi yang memiliki kartu ARC atau karena alasan diplomatik. Imigran baru yang menikah dengan orang Taiwan, termasuk anak-anaknya. Selain itu, bagi warga Hong Kong, Makau, dan Tiongkok, harus menyertakan kartu ARC, baru dapat masuk ke Taiwan. Untuk kalangan pengusaha, semuanya dihentikan sementara, dan per 1 Januari, semua penerbangan yang transfer di bandara Taiwan juga dihentikan. Untuk warga Taiwan yang pulang, proses karantina diperketat per 15 Januari. Jika dalam satu rumah hanya ada satu orang atau serumah dengan orang yang ikut kembali ke Taiwan bersama, maka boleh tinggal bersama. Jika tidak, semuanya wajib mengikuti karantina terpadu atau tinggal di hotel karantina. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Tidak lupa juga kami ucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Kita susul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.